Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pas di sini. Pemirsa masih bersama dengan Anggun di sini dan masih membahas mengenai cita-citanya si Anggun, mimpi-mimpinya si Anggun. Kayak penyanyi ya. Anggun jelas mimpi. Ya. Nah, Anggun, ini kan tadi tertunda nih pertanyaannya mengenai gimana anak sekolah tapi tetap aktif bernyanyi, tetap aktif latihan, ganggu pelajaran nggak nih? Waktunya seperti apa? Enggak sih, kalau di pelajaran juga Anggun bisa dibilang berprestasi, soalnya ranking juga di sekolah. Soalnya terus kalau pembagian waktu pulang sekolah sih Anggun nyanyinya lagi. Terus kalau misalnya ada lomba-lomba waktu di hari sekolah, bisa diminta izin ke sekolah. Soalnya sekolah juga mendukung Support, banget. support. Jadi beruntung sekali Anggun ya ada di lingkungan yang benar-benar support semua Alhamdulillah. apa yang Anggun mau begitu ya. Ini kalau zaman-zaman sekolah ini biasanya teman-teman kalau tahu nih punya prestasi bisa nyanyi gitu. Biasanya kan sering tiba-tiba disuruh nyanyi nih. Sering nggak kayak banget, gitu? apalagi sama guru kan, sama Bapak Rizky. Dia guru seni budaya, dia sering nyuruh Anggun nyanyi tiba-tiba di depan kelas. Tapi Ya gimana? Anggun Tiba-tiba disuruh jadi contoh gitu ya? ya sering kayak kalau anak sekolah tuh kan sering disuruh nyanyi-nyanyi lagu nasional tuh kan. Dulu Anggun juga pindahan dari SMK 3, jadi masuknya terlambat. Jadi Anggun tuh waktu awal banget dulu udah disuruh nyanyi, baru hari pertama udah disuruh nyanyi. Mereka udah tahu atau gimana? Enggak, soalnya waktu itu emang lagi ambil nilai untuk nyanyi kan. Terus Anggun yang belum sama sekali baru masuk juga kan. Terus Anggun disuruh nyanyi, dibilang sama bapaknya bagus suaranya, terus disuruh nyanyi terus. Keterusan si bapaknya ya sampai tamat. Iya, kemarin disuruh nyanyi terakhir waktu Anggun udah lulus itu. Tapi masih disuruh nyanyi juga. Untuk mewakili sekolah katanya. Oh, lomba gitu? Enggak lomba, cuma kayak pensi sama ngisi acara di band Kolen Mall. Oh begitu, oke. Nah ini kan Anggun mulai ikut lomba di SMP ya, kelas 2 SMP. Kelas 2. Gimana waktu pertama kali ikut lomba Anggun? Kan beda nih. Apa adrenalinnya berbeda? Pastinya kalau baru-baru banget ikut lomba tuh Anggun nervous banget. Terus juga kayak rasa mau, rasa enggak kayak gitu, Mbak. Kenapa? Jadi sempat Takut. ragu gitu. Iya, takut nyanyi di depan orang banyak kan, terus dinilai juga. Kalau Iya. nyanyi biasa kayak di panggung-panggung pesta nggak apa-apa. Paling yang Ini nilai keluarga kan. Tapi waktu itu kan dinilai, jadi Anggun tuh kayak takut gitu. Oh jadi ada rasa takut, nervousnya beda gitu ya. Dan akhirnya ketika lomba gimana hasilnya waktu itu? Waktu baru pertama kali belum dapat, terus Anggun ikut terus kan, ada terus lombanya. Anggun ikutin terus baru dari favorit, terus harapan jadi juara. Akhirnya jadi juara. Ini ada 3 piala di samping kita ya. Bermacam-macam bentuknya dari yang paling pendek sampai yang paling tinggi. Ini apa Gun? Itu Juara 3 waktu lomba HUT ke-7. lagu dangdut. Lagu dangdut. Iya. Ini dangdut semua yang udah ini dangdut ya itu juga. Enggak, ini lagu, Oh itu pop. ini pop, lagu Piala Bergilir. Terus kalau yang ini di Piala Gubernur. Gubernur waktu itu. Oke, dan Sebenarnya ada 2 tapi enggak dibawa satunya. ya, kalau di bawah sebelah nanti takutnya kita Iya. dikira jualan piala. Saking banyaknya ya Gun. Tapi nyangka nggak sih Gun punya piala dari nyanyi seperti sekarang ini dan ada beberapa lagi di rumah itu? Nggak nyangka sebenarnya, soalnya dulu kan ayah juga pelatih kan, banyak banget kakak-kakak dulu yang juara, terus Anggun liatin
kapan ya Anggun bisa dapat juara terus megang piala besar-besar kayak gitu kan. Terus alhamdulillah sekarang udah kesampaian. Udah ada di Anggun sekarang kan, alhamdulillah ya Anggun ya, berkat ketelatenan, konsisten ya Anggun kuncinya. Itu memang pernah gak sih tapi kayak ngerasa capek deh latihan nyanyi? Pastinya pernah, tapi Anggun selalu ngomong sama diri sendiri, Anggun nggak boleh gampang nyerah, terus Anggun juga nggak boleh Gampang berpikiran puas kali kalau ya harus terus belajar. Harus terus belajar agar hasilnya lebih lagi Iya. ya Anggun ya. Nah itu Anggun kan pakai selempang juga nih, Duta Duta Kebudayaan Adat dan Kesenian. Kebudayaan Adat dan Kesenian. Dapat dari di tahun berapa Anggun? Di tahun 2021 atau 2022. Antara itu ya. Kenapa nih kepikiran untuk ikutan pigeon juga? Ikutan ajang ini? Waktu itu sih disuruh sama kakak, soalnya dia bilang kan, Anggun juga punya bakat di nyanyi, terus coba di bakat modeling dek katanya kan. Terus Anggun coba, alhamdulillah waktu itu sampai top 6. Sampai top 6. Iya. Luar biasa, itu berarti pengalaman pertama Iya. di modeling ya, di pigeon waktu itu. Gimana? Ini kan beda ya. Kalau memang ada biasanya nampilkan bakatnya, Iya. tapi kan ada yang lainnya nih yang harus ditonjolkan, mulai dari catwalknya gimana, penampilannya seperti apa, baju dan lain-lainnya, dan pengetahuannya juga tentunya. Gimana waktu itu Gun? Ceritanya? Waktu itu Anggun masih nggak tahu banget tentang modeling kan. Terus ada Ayu Lina, terus dia yang ngajarin catwalk dasar. Terus Anggun emang nggak pernah mau, Anggun kayak agak tomboy dulu. Oh ya? Ya. Karena kakak-kakaknya cowok semua Iya. nggak sih? Jadi Anggun nggak bisa pakai sendal-sendal tinggi kayak gitu. Nggak bisa Terus- pakai heels ya? Ya. Terus Anggun diajarin sama Mbak Lina. Bisa. Alhamdulillah. Kalau bisa, dan ada hasilnya ya Gun ya. Udah sering ikut juga fashion show gitu. Gitu. Kedepannya ada lagi nggak sih nih rencana untuk ikutan ajang pigeon lainnya? Insya Allah ada sih, kayak Bujang apa? Gadis mau ikut Miss juga nanti. Semoga ya Anggun ya, Ya. mewakili Bengkulu. Luar biasa sekali cita-citanya Anggun. Ya kan kalau katanya tomboy nih dulu ya, tiba-tiba pakai heels yang 11 cm. Biasanya 15 cm waktu itu. 15 cm, apa nggak hampir kejeklak gitu kan? Kejengklak waktu itu diurutkan sama Oh iya, waktu ayah. latihan ya? Ya, waktu latihan itu di rumah, tapi ya waktu masih di rumah. Kalau di rumah masih oke lah ya Anggun ya. Ya. Ngeri. Alhamdulillah waktu nampilnya enggak, Aman ya. aman. Belum lagi dengan gaunnya itu Iya. ya Anggun. Gaun panjang gitu. Tapi kalau bahas tentang budayanya mungkin Anggun udah sedikit banyak tahu lah ya, karena Iya. si Ayah pencipta lagu daerah. Ya, Ini, Alhamdulillah. ini salah satu lagu daerah ciptaan Ayah apa Gun? lagu Umat Tue. Umat Tue, Ya, rumah itu tua ya. ya itu dari bahasa Lembak. Oh, Bengkulu oke. Tengah. Boleh dicontohin, diperdengarkan sedikit Gun? Boleh. Atap limas, bubungan lime, ade sepuluh, name ruangnya, itulah umat adat wang kite, adat lembak, rukun Melayu. Anggun bagus banget pemirsa suaranya. Yang awalnya dibilang fals tadi Anggun. Iya. Bagus banget, itu bisa kayak gitu tuh gimana sih Gun? Anggun dulu sebenarnya latihannya nggak terlalu sama ayah banget, soalnya ayah juga sibuk dulu. Pasti ya. Ya guru juga, terus sekarang udah nggak lagi. Terus waktu itu Anggun nyanyinya masih belajar di YouTube kayak gitu Kak. Oh, Anggun Belajar tetap di YouTube. lihat-lihat Ya. YouTube juga gitu Iya. ya. Kalau dari awal banget itu emang ayah, terus Anggun waktu udah agak gedean
Anggun coba-coba lihat di YouTube kan cara-caranya, terus ngikutin nyanyi-nyanyi penyanyi yang lain gitu. Tapi memang kalau karakter suara yang kayak gitu memang bisa dibentuk, atau dulunya Anggun kayak gini nggak suaranya? Kalau dulu suara-suara anak kecil kayak gitulah. Kalau sekarang kan udah lumayan berubah Udah suaranya. bisa Ya. ngontrolnya gitu ya. Anggun pernah nggak sih dengerin suara Anggun yang nyanyi dulu gitu kan sama sekarang Anggun bandingkan, atau mungkin ada yang ngerasa kayak kalau kita biasanya lihat foto zaman dulu tuh kayak, duh ini siapa sih gitu. Pernah nggak kalau dengerin suara kayak gitu juga? Iya pernah. Dulu sering direkam sama bunda juga kan nyanyi. Anggun pernah merasa emang Anggun dulu kayak gini banget nyanyinya. Emang benar-benar Anggun juga merasa kalau Anggun dulu jelek banget nyanyinya, kayak nggak beraturan. Ya. Oh oke. Kamu di usia dini itu waktu Ya, itu waktu ya. masih kecil dulu. Dan sekarang alhamdulillah ya Anggun. Hal yang membuat kamu, yang memotivasi kamu ingin banget meraih cita-cita kamu sampai ke nasional, mungkin sampai ke internasional nantinya ya Gun ya, sebagai penyanyi, itu apa sih Gun? Motivasinya Hmm. motivasinya sebenarnya yang pertama banget itu dari orang tua. Soalnya Anggun mau banget membanggakan kedua orang tua Anggun, terus mau mengangkat derajat mereka, terus emang cita-cita Anggun dari kecil, emang mau membuktikan sama orang yang pernah bilang Anggun nggak bisa gitu. Anggun mau membuktikan kalau Anggun bisa. Biasa Sebenarnya sekali, cita-citanya baik sekali, semoga tercapai Anggun ya one day kan. Nah Anggun, ini kalau tadi Anggun sempat bilang ada orang yang komentar tidak baik seperti itu, pernah nggak sih mendapatkan komentar-komentar buruk mungkin ketika lagi sedang dalam proses itu? Banyak, sampai sekarang juga banyak. Nah ya, Ya, apa contohnya, kalimat seperti apa yang terlontar ke Anggun? kayak pernah ada yang bilang Anggun itu cuma kebetulan waktu itu Anggun dapet juara kan. Itu cuma kebetulan gitu kan. Kebetulan gimana? Terus pasti nantinya juga nggak bakalan sebagus itu, katanya bilang gitu kan. Terus Anggun jadiin motivasi, Anggun mau bikin orang itu terdiam gitu. Jadi waktu itu Anggun ikut lomba barengan sama dia. Terus waktu Itu sama-sama peserta? ya, sama-sama peserta. Terus waktu itu Anggun masuk ke final, dia enggak. Anggun dapet juara, dia enggak gitu. Nah itulah yang kamu bilang kebetulan itu ya kan. Tapi maksudnya ya Anggun buktikan aja gitu ya Iya. Anggun ya, tanpa kata-kata yang Anggun. Tapi diremehin begitu, itu taunya dari mana sih Anggun? Dia ngomong langsung sama Anggun. Oh iya. Iya. Jadi kayak gini nih. Iya. Kamu terus langsung ngomong, kamu menang Waktu cuma lomba kebetulan. itulah. Ya. Cuma Oh my kebetulan doang itu mah katanya gitu. Ih gemes deh. Respon kamu waktu itu gimana Gun? Ya, Anggun diam aja, senyumin aja. Kayak, oh ya Mbak, nanti Anggun jadiin motivasi aja, nanti Anggun belajar lagi katanya gitu. Dan alhamdulillah ya Gun ya, nggak perlu dibales, dibuktikan aja. Iya. Keren, tos dulu dong. Anggun, kita jeda dulu, nanti kita lanjutkan Iya. lagi ya. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pas di sini.